Sekarang ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selama bulan puasa ini tidak hanya pola makan saja yang berubah, namun istirahat pun bisa berubah. Hal ini sedikit banyak dapat mempengaruhi fisik seseorang, terutama pada pasien dengan riwayat MAH. Nah, beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tips-tips kesehatan bagi pasien dengan riwayat MAH untuk menjalankan ibadah puasa. Halo, saya Dr. Christian dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu MAH. MAH atau dispepsia merupakan sindroma atau kumpulan gejala yang bisa berupa nyeri pada daerah ulu hati, rasa tidak nyaman di daerah dada, bisa disertai dengan mual muntah, hingga bisa mengalami penurunan nafsu makan akibat iritasi pada daerah lambung. Nah, apakah puasa ini baik bagi penderita MAH? Sampai saat ini penelitian membuktikan bahwa puasa masih bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan riwayat MAH, tapi dengan kondisi tertentu, asal dengan kondisi yang prima. Jadi maksudnya seperti apa? Tidak ada disertai dengan keluhan-keluhan berat lainnya. Pada bulan puasa, biasanya masyarakat akan memiliki jadwal makan, jenis makanan, dan pola makan yang lebih teratur daripada biasanya. Karena pada bulan puasa, biasanya makan akan pertama di pagi hari pada saat sahur, dan di sore hari saat buka berpuasa. Selain itu, biasanya masyarakat juga akan menghindari makanan-makanan yang lebih bersifat asam, yang terlalu pedas, yang mengandung alkohol, dan yang terlalu berlemak. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya puasa ini cukup baik pada pasien penderita MAH. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada lambung kita saat berpuasa? Pada awal-awal puasa, biasanya sekresi asam lambung akan meningkat karena ada peningkatan enzim-enzim pada daerah lambung seperti pepsin dan gastrin. Tapi biasanya itu hanya akan berlangsung selama 1 minggu awal, 7-10 hari di hari pertama puasa. Nah, setelah 10 hari, biasanya lambung akan memiliki adaptasi karena tubuh kita cukup pintar untuk mengenali jam-jam makan kita. Sehingga biasanya di minggu kedua sampai minggu ketiga akan terasa lebih nyaman pada daerah lambung untuk pasien-pasien dengan riwayat MAH saat berpuasa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media The ITV. Oke, yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika MAH kambuh saat berpuasa? Oke, jika keluhan-keluhan muncul saat berpuasa, hal pertama yang bisa dilakukan adalah istirahat. Istirahat biasa disarankan selama 30-60 menit minimal. Selanjutnya, Anda harus bisa mengenali kondisi dan kemampuan dari diri Anda sendiri. Jika keluhannya bisa hilang, silahkan melanjutkan berpuasa. Namun jika keluhan dirasakan semakin berat, seperti nyeri ulu hati yang dirasakan semakin berat, bahkan bisa disertai dengan rasa sensasi sesak ataupun nyesek di daerah dada, dan disertai terutama dengan muntah-muntah, silahkan konsultasikan atau berobat ke dokter terdekat untuk menentukan apakah puasa harus dilanjutkan ataupun tidak. Pertanyaan kedua, halo dok, berpuasa untuk penderita MAH kronis apakah diperbolehkan? Sekali lagi, kita harus menjelaskan bahwa sebenarnya MAH atau dispepsia ini dibagi atas 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya dispepsia atau MAH yang disebut fungsional, dan yang kedua ada yang namanya organik. Yang disebut sebagai organik jika sudah ditemukan memang ada kelainan pada struktur di daerah lambung, seperti misalnya tukak atau luka di daerah lambung, luka di daerah duodenum atau usus 12 jari maupun di esofagus. Nah, pasien-pasien dengan ada kelainan pada di bagian anatomisnya tersebut itu tidak disarankan biasanya untuk menjalankan ibadah puasa karena ada beberapa obat yang harus diminum secara rutin, terutama misalnya pengencer darah, karena pasien dengan meminum obat pengencer darah biasanya membutuhkan makanan dan cairan yang cukup untuk mencegah perdarahan. Namun jika memang MAH kronisnya tidak menimbulkan gejala sama sekali atau hanya muncul sesekali dan cepat bisa kembali membaik, silahkan lanjutkan berpuasa. Namun alangkah lebih baiknya lagi pada penderita dispepsia atau MAH fungsional yang tanpa kelainan struktur namun hanya keluhan-keluhan yang muncul, silahkan konsultasikan ke dokter yang biasa Anda datangi untuk mengetahui menilai kondisi Anda apakah cukup siap untuk menjalankan ibadah puasanya. Nah, jika teman-teman memiliki topik kesehatan yang ingin dibahas di Tanya Dokter, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau silahkan berkunjung ke Instagram The ITV. Mungkin sekian video saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.